Oke, saya langsung menuju ke Pak Kapolres kok. Tadi kan Mbak Devi sempat menyampaikan ada faktor atau variabel internal eksternal yang mempengaruhi kenapa tawuran ini terjadi. Tapi kalau dari sisi sebuah sistem, karena kan kalau kita lihat kan ya memang selain oke lah, ini memang harus ada sistem yang mengatur secara internal, tapi kan juga ada sistem pengamanan. Itu seperti apa Pak Kapolres? Jadi kita di bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan kepolisian ditingkatkan, Mbak. Jadi untuk mengatasi mereka, mengantisipasi kejahatan jalanan, kemudian mengatasi tawuran-tawuran, baik itu perang sarung, kemudian ada perang petasan, balap liar. Kita melakukan kegiatan kepolisian ditingkatkan, yaitu melaksanakan kegiatan preemptif, yaitu melakukan penyuluhan kepada pihak sekolah, kemudian ke masjid-masjid, ke gereja-gereja, dan ke desa-desa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan preventif, yaitu melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya tawuran tersebut. Sehingga apabila ada niat, kita kehadiran kepolisian, mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tawuran tersebut. Pak Edi, dari wawancara mungkin ya dengan para pelaku ini, sebenarnya motivasi mereka tuh sebenarnya apa sih Pak gitu? Janjian WA, keluar rumah, pengen perang sarung sama mungkin sama teman-temannya gitu. Motivasinya sebenarnya apa Pak? Ngisi waktu luang atau gimana Pak? Jadi motivasinya adalah harga diri itu sendiri, Mas. Jadi harga diri sendiri. Jadi mereka mengajak, ditantang, sehingga yang senior mengajak juniornya untuk ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Ada pengaruh seniornya gitu Pak ya? Iya, ada yang seniornya. Oke, itu baik. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Devi ya. Ya. Ada proses eksistensi, kemudian ada pengaruh senior gitu. Tapi kalau ini bukan menjadi permasalahan Indonesia saja, artinya karena akan ada generasi yang lahir, ini akan ada potensi ini selamanya. Oh iya. Tadi saya bilang selama ada anak muda sebagai anak kandung zaman, potensinya selalu ada. Tinggal bagaimana di semua level, baik itu keluarga, masyarakat maupun negara, kita kompak bareng nih gitu. Nah, DKI misalnya, dengan jumlah penduduk yang sangat padat dari 2021 ada program yang namanya Ada Polisi dan Sekarang Polisi RW, itu signifikan menurunkan angka tawuran. Apa yang terjadi antara warga dan polisi dan juga masyarakat secara umum tuh punya kerjasama. Kalau dia lihat ada potensi anak yang lagi patah hati, terus misalnya kan rumor gosip itu kan berada di level RW RT, itu diinformasikan. Ini kan gini. Kekerasan itu bukan karena hal-hal ekonomi atau hal yang besar, ini karena sensitivitas emosi saja, merasa tersinggung karena misalnya kalau Ramadan ketukan dari kelompok ini kok kelihatannya lebih keras ya dari saya, itu aja bisa membuat tersinggung lalu kemudian konflik. Belum lagi kalau misalnya dia menyukai lawan jenis tapi kemudian tuh akhirnya malah jadian dengan kelompok lain. Hal-hal yang sederhana tapi dampaknya nggak sembarangan dalam konteks anak muda. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu menurut para ahli psikologi tentu saja emosinya lebih cepat matang, tapi kemampuan berpikir ini baru sempurna setelah 20 tahun. Makanya mereka ketika menghadapi masalah, emosinya yang kemudian menjadi setirnya, bukan akalnya, karena akalnya belum tumbuh. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mereka seperti itu. Nah, kemudian sekarang tayangan yang masuk ke mereka, yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah, itu lewat game, lewat lagu, lewat film, itu semuanya kekerasan. Sehingga mereka tidak lagi melihat kekerasan itu sebagai kejadian luar biasa. Ya, jadi barengan ya? Jadi barengan. Tapi gini, tadi ada media, itu juga gini, kita semua pernah remaja lah ya, kita pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Ya emang sekarang gak remaja. Hatinya boleh remaja ya. kita pernah mengalami masa-masa itu, ada sensitivitas dan lain sebagainya. Apakah yang sekarang terblow up gitu ya di masyarakat bukan hanya karena pengaruh media yang besar, akses informasi yang besar, karena seingat saya dulu, zaman dulu gitu, nggak semasif ini gitu loh tawuran. Oh ya, dulu karena nggak ada datanya dan nggak ada ininya, tapi menurut hasil penelitian para peneliti, misalnya dari tahun 80 saja, itu geng-geng anak muda gitu ya, yang nggak ada urusannya dengan ekonomi ya, karena justru geng-geng di masa lalu itu oleh anak-anak kalangan atas malah. Itu mereka punya doktrin. Doktrinnya apa? 3 doktrin. Musuhi polisi, lawan orang tua, lakukan kejahatan di malam hari.
itu dari tahun 80-an. Dan makanya mereka bahkan punya training-training loyalitas yang kalau itu kemudian mengingatkan kita pada gangster-gangster orang dewasa. Yaitu misalnya kalau sampai mau lepas dari geng itu harus potong jari misalnya. Itu sampai demikian. Jadi ini bukan suatu hal yang baru sekali lagi. Nah, hanya saja karena ada banyak pergeseran termasuk pola asuh, maka makin banyak anak-anak yang berpotensi seperti itu tidak peduli latar belakang ekonominya. Oke, jadi Itu itu saya ya. geng 2000-an ya. Jangan ngomongin usia di sini, guys. Oke, Pak Kapolres itu satu lagi begitu mungkin dari pihak kepolisian juga kan sudah berbicara dengan orang tua, berbicara dengan anak-anak ini. Setidaknya pihak kepolisian juga sudah mapping begitu apa yang menjadi potensi dari tawuran-tawuran dilakukan oleh para remaja ini. Kemudian bagaimana menyampaikannya kepada para remaja ini agar menghindari hal-hal kekerasan yang biasa terjadi, Pak. Jadi kita selalu melakukan kegiatan sosialisasi, Mas, ya, kepada sekolah, kemudian kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan masyarakat. Kita selalu melakukan kegiatan kepolisian, yaitu melakukan penyuluhan, kemudian melakukan kegiatan preventif, yaitu melakukan patroli, sehingga kesempatan dan niat itu tidak bisa berjumpa. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya bergabung bersama kami Terima pagi hari kasih. ini. Mbak Devi juga terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.